Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi Muhammadin hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuhah. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kajian ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang agung ini, bulan Rajab Mudhar atau Rajab al-Asam atau Rajab al-Asab. Dan Allah berkati kita pada bulan Syaban insya-Allah dan menjadikan kita boleh mendapatkan bahagian daripada mendapatkan berkah daripada bulan suci Ramadan. ويبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجبنا وشعباننا وبلغنا رمضان وارزقنا بركات ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita masih berada lagi pada pandangan ulama terhadap mempelajari ilmu jadal, termasuk filsafat dan mantiq. Tentunya pandangan yang paling terakhir yang dipilih oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah fardu kifayah, bila mana hal itu diperlukan mengikut situasi dan kondisi. Bagi orang yang sudah mendalami ilmu kalam dan dia mengetahui munafaatnya dan mudaratnya, dan dia dapat mengajarkan sekadar boleh menghilangkan syubhat dalam satu tempat dan situasi. Jadi orang yang pakar tentang ilmu kalam ini bagaikan dokter yang pakar dalam menggunakan obat yang sangat berbahaya. Sewaktu diperlukan mengikut kadar yang diperlukan. Perinciannya kata Imam Ghazali wa tafsiluhu أن العوام المشغولين بالحرف والصناعات, bahwasanya orang-orang yang awam yang sibuk dengan usaha, sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, sibuk dengan pertukangan, sibuk dengan perindustrian. Dia orang awam. Yajibu an yutraku an salamati aqaidihim allati i'taqaduha mahma talaqqanu al-i'tiqad al-haqq alladhi dzakarnahu. Jadi orang awam ini mengikut pekerjaan mereka, kita tinggalkan saja. Nah,
selama akidahnya akidah betul secara umum, nah, kita tinggalkan agar supaya akidahnya selamat daripada syubhat. Seorang awam ini kalau kita menyampaikan kepada mereka akidah yang bercampur baur dengan filsafat, mantik dan ilmu jadal, mereka kata tambah kacau. Jadi kita tinggalkan saja orang awam. Nah, mengikut akidah yang dipegang sejak daripada awal. Fa inna ta'limahum al-kalamah dararum mahdun fi haqqihim. Karena bila mana kita mengajarkan mereka ilmu kalam yang penuh dengan jadal, maka itu hanya semata-mata merosakkan mereka. Nah, apa sebabnya? Iz rubbama yuthiru lahum syakkan, karena boleh menimbulkan dalam hati mereka keraguan terhadap apa yang sudah pernah dipelajari tentang aqidatul awam, akidah yang secara umum. Wa yuzalzilu alaihimul i'tiqada, dan boleh menggoncangkan akidah mereka. Bila mana kita sudah menimbulkan sebarang syubhat pada hati mereka dan menggoncangkan hati mereka, maka susahlah untuk kita perbaiki setelah itu. Orang boleh munharif. Itulah kata dia, wala yumkinul qiyamu ba'da dzalika bil islah. Bila mana sudah rosak orang awam, kita goncangkan akidah mereka, maka berat kita memperbaiki kembali. Merosakkan mudah, tetapi memperbaiki berat. Nah, jadi orang awam ini kita tinggalkan saja mengikut akidah yang mereka percayai dan terima sejak awal. Nah, okay. Itu bagi orang yang awam, yang dia sibuk untuk mengkaji, sudah sibuk bekerja dengan pekerjaan umum. Usaha dia, tinggalkanlah usaha dia. Wa ammal ammiyu al-mu'taqidu lil bid'ati. Ada pula orang-orang yang awam yang hatinya penuh dengan bid'ah. Dia percaya tapi dia bid'ahnya banyak juga. Bagaimana nak menengani ini? Dia percaya dan dia ada bid'ah. Fa yanbaghi an yud'a ila al-haqqi bit-talattufi la bit-ta'assub. Maka sepatutnya kita menyeru dia kepada kebenaran dengan penuh kelembutan, bukan dengan ta'assub. Seorang yang mempunyai bid'ah ini, dia sudah mempelajari bid'ah itu. Bid'ah itu sudah ditanamkan dari hati, pada hatinya oleh tok guru dia. Jadi berat untuk ditinggalkan. Jadi kita mesti berlemah lembut dengan mereka. Nah, jangan ta'assub, bil hikmati wal mau'izatil hasan. Itu dia. Nah, dengan penuh hikmah. Hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan nasihat yang baik. Nah, makanya sesudah itu mengatakan wajadilhum billatihi ahsan, dan bermujadalah dengan mereka mengikut cara yang terbaik. Billatihi ahsan. Nah. Wabil kalamil latifi, dan kata-kata yang lembut, al-muqni'i lin nafsi, yang boleh meyakinkan diri mereka, lin nafsi, diri mereka, diri untuk satu saja. Ya, karena dia mengatakan lin nafsi, berarti diri mereka itu semua. Al-mu'athiri fil qalbi, yang dapat memberikan kesan pada hati mereka. Al-qaribi min siyaqi adillatil Qur'ani wal hadis, yang dekat dengan konteks dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jadi kita mengajarkan
Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang muhkamat, bukan mutasyabihat. Nah. Al-mamzuji bifannil wa'dhi wat tahdhiri, yang bercampur baur antara nasihat dan peringatan. Maksudnya at-targhib wat tarhib. Menggalakkan mereka dengan kata-kata syurga dan menakutkan mereka daripada api neraka. Atau boleh juga kita katakan motivasi. Motivasi yang baik, apalagi kita sekarang ini berada pada situasi yang cukup terbuka. Tak pernah terjadi di zaman dulu. Di zaman globalisasi ini terbuka belaka. Dunia tanpa batas. Nah. Dunia terbuka. Bagaikan kampung. Bukan kampung saja. Lebih kecil daripada kampung. Kampung dulu pun kadang kita lambat untuk mendengarkan berita. Sekarang ni apa yang terjadi di Amerika kita boleh tahu sekarang ni. Nah. Live. Kita minum kopi, antum tengok kita minum kopi. Dulu mana ada? Dia minum apa? Oh, yang ikut sekarang kan di Indonesia, di Brunei, di mana-mana. Tengok, ayo bersama kali minum kopi. Aja tengok semua. Allahu Akbar. Banyak pahala pagi-pagi sudah kasih. Jadi berapa orang yang ada? Tak apa memang itu. Yang penting kita sudah kirimkan kemarin, sudah kirimkan kepada kawan-kawan di Indonesia di mana-mana. Ilmu ini berat. Hari pertama bolehlah. Hari kedua, hari ketiga. Ilmu paling berat. Apalagi ilmu yang talaqi, itu berat. Lagi berat. Orang nak yang suka-suka. Kajian ilmu orang tak mau. Jadi berbahagialah orang yang ikut ilmu pengetahuan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah segala bentuk kebaikan, maka Allah menjadikan dia faham dalam agama, terutama ilmu akidah. Yufaqihu fid din ini bukan saja tahu bagaimana nak masuk jambang keluar jambang, konsep ilmu fikih. Dah, adalah ilmu akidah, ilmu syariah dan ilmu al-akhlak. Mungkin masih ada sekarang ini orang tidur. Lepas sembahyang dia tidur. Nah, tapi orang yang mengikuti pengajian ini, alhamdulillah. Orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allahu Akbar. Jadi orang awam yang bersih hatinya, pekerjaannya orang awam ini tinggalkan selama tak ada bid'ah. Yang ada bid'ah, nak menyelesaikan bid'ahnya perlahan. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seberat dia nak meninggalkan apa yang telah mereka yakini. Apalagi kalau gurunya menakutkan. Allahu Akbar. Nah, artinya dia percaya pada tok guru dia. Mana dia mau tinggalkan dia punya bid'ah. Nah, tok gurunya kata tahlil itu adalah perbuatan musyrik. Dia bilang tahlil itu perbuatan musyrik. Kalau perlu dia mati. Tok gurunya kata Allah tinggal di arsy. Allah tinggal di arsy. Mana dia peduli. Semua itu adalah bid'ah. Bid'atun fil aqidah. Jadi berat. Jadi mesti dengan cara yang baik. Penuh dengan hikmah dan lemah lembut. Kalau tak, mana dia mau tinggal. Baru kemarin saya baca Al-Iqtisad fil I'tiqad Ibn Ghazali. Berat, bukan semudah itu. فإن ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتكلمين.
Karena bercakap mengikut bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan kata lemah lembut. Nah, itu lebih bermanfaat daripada kita berjadal mengikut sebagaimana yang diletakkan oleh ulama al-mutakallimin. Nah, apa sebabnya? Idil ammiyu idza sami'a dzalika, karena orang awam ini, nah, bila mana mendengarkan hal itu, i'taqada annahu nau'u san'atin minal jadali, mereka akan beriktikad bahwa itu sebahagian daripada ilmu jadal. Ta'allamaha al-mutakallimu, orang yang belajar ilmu kalam, dia mempelajari sistem jadal itu, liyastadrijan nasa, untuk menarik masyarakat manusia sedikit demi sedikit ila i'tiqadihi, untuk berpegang teguh kepada akidah orang yang bercakap itu. Bila mana dia menggunakan ilmu kalam, jadi kita lemah lembut. Kita mengatakan ini dalam isi hati saya. Perlihatkan apa yang terbaik. Fa in ajaza 'anil jawabi. Nah, kalaupun dia tak sanggup menjawab, qaddara anna al-mujadilina min ahli mazhabihi aidan yaqdiruna ala raf'ihi. Dia kadang diam, tapi dalam hatinya mengatakan bahwasanya orang yang pandai berjidal daripada mazhab dia juga mampu untuk melawan orang yang bercakap dengan dia. Kadang kita bercakap dengan orang Kristen, kita mendengar kita di sini-sini. Dalam hatinya, iya, tak jumpa dengan pakar agama aku, lawan kau, ya kan? Di sini-sini. Kita kan biasa gitu. Aja orang, di sini-sini. Dia bilang, thank you. Ya kan? Dalam hatinya, iya, karena saya ini bukan orang alim dalam agama saya. Kalau yang alim datang, kamu pun tak boleh cakap juga. Ya kan? Dia dalam hatinya begitu. Jadi, fal jadalu ma hada wa ma'al awwali haramun. Jadi menggunakan jadal dengan orang yang sudah melekat bid'ah di dalam hati dia, dan juga orang awam yang pekerjaannya umum, bukan memang dia spesialis dalam pengajaran Islam, dia orang awam. Nah, ajal dia enggak haram. Jangan guna jadal pada orang awam dan orang yang punya bid'ah. Gunakan cara yang terbaik dari hati ke hati. Itulah pentingnya kita banyak berzikir, tazkiyatun nafs. Karena pada akhirnya ulama-ulama kita dulu yang pandai jadal, di antaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, banyak lagi. Mereka menganggap inilah jalan yang terbaik untuk menguatkan akidah kita dengan berzikir. Tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs. Coba tengok dan ingat sejarah. Islam masuk di Asia Tenggara semua. Dan banyak tempat pun kerana jadal. Tetapi dengan mereka menggunakan cara, terutama di Asia Tenggara, melalui tarekat, berzikir jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Habib di Jakarta, dia petang-petang dia keluar dengan murid-murid dia. Apa dia ucapkan? La ilaha illallah. Sampai orang yang orang berbondong-bondong ikut dengan dia. Masuk Islam. Bukan gunakan jidal. Oh, seorang Habib di Jakarta yang datang daripada Hadramaut, murid-murid ikut ini. Orang masuk Islam apa? Di jalan, la ilaha illallah. Karena dengan hati yang bersih, keluar melalui mulut yang bersih, orang yang mendengarkan memberikan kesan positif, masuk Islam.
Makanya Fakhruddin Razi kata, dan banyak ulama lain lagi, kita banyak buang umur. Dengan jadal ini, yang paling tepat adalah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mesti mengajarkan juga. Makanya itu Al-Imam Ghazali, dia hanya memberikan pengenalan di Ilah-ul-Din tentang ilmu jadal ini dan bagaimana hukumnya dan yang terbaik yang mana. Dia mengatakan kesimpulan akidah, baca Al-Quran, baca hadis, berzikir. Nah, kesimpulan daripada Ihya Ulumuddin. Tak payah sibuk-sibuk dengan ilmu falsafat. Dan digunakan hanya pada darurat sahaja. Hanya berapa lembar dibahas ini. Daripada 11 jilid yang kita ada, 10 jilid yang kita ada. Nah, coba tengok. Ulama Hadramaut, yang ulama yang lainnya datang ke Asia Tenggara melalui tarekat. Mereka tidak belajar jadal. Coba tengok. Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Habib Abdullah Haddad tidak mengandung jadal. To the point. PowerPoint semua. Itu pun yang ditekankan adalah bagaimana kita nak menjaga zikir-zikir kita, ratib-ratib kita, nah, daripada sebelum kita tidur hingga nak tidur lagi. Bangun pagi, tengah hari, petang, nak tidur lagi. Menjaga wirid. Dan itu juga yang ditekankan oleh Imam Ghazali dalam banyak buku-buku kecil yang disimpulkan, terutama Bidayatul Hidayah. Nah, makanya itu pentingnya kita mengajarkan anak-anak kita dan masyarakat kita Bidayatul Hidayah. Nah, jadi orang awam dan orang yang ada bid'ah jangan diajarkan ilmu jadal. Kamu rosakkan. Al-Imam Ghazali menganggap haram. Wa kada ma'a man waqa'a lahu syakkun, dan begitu juga yang mempunyai kebimbangan di dalam hati dia, syak, masih ragu-ragu lagi. Kadang kita berjumpa dengan kawan, siang pula dia. Nah, belajar di Azhar. Waktu saya belajar di Azhar, kawan tuh selalu datang ke rumah. Beratnya lah rasa katanya. Hati dia kadang mengatakan Allah tidak ada. Dia sekolah Arab, di Azhar. Nah, nampak dari mata dia itu diganggu oleh syaitan. Nah, hampir datang ke rumah. Saya tulis PSD. Siapa pula dia? Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan selamat. Ya Allah. Itu semua karena kita jauh daripada wirid-wirid. Kalau kita jaga wirid-wirid, sebelum tidur, bangun tidur, sampai nak tidur lagi, maka syaitan berat untuk mengganggu kita. Nah, iyalah, tambah banyak wirid, tambah syaitan mau datang mengganggu kita, tapi kita tambah kuat. Berarti kita mujahadah kita kuat, dan pahala kita kuat. Nah, pahala kita kuat. Nah. Kenapa kita mesti menjauhkan ilmu jadal daripada mereka? Idh yajibu izalatuhu bil lutfi wal wa'adhi. Karena wajib kita menghilangkan keraguan itu daripada hati mereka dengan penuh kelembutan dan nasihat yang baik. Wal adillatil qaribatil maqbulati, dengan dalil-dalil yang paling mudah untuk diterima, al-ba'idati an ta'ammuqil kalami, yang jauh daripada mendalami ilmu kalam, al-jadal. Nah, kita tengok saja orang-orang di TV yang banyak bercakap, yang debat-debat itu. Mana orang ikut? Nah, orang tarekat itu masalah. Kadang dia ilmunya sangat sedikit, tapi orang banyak ikut. Karena itu yang paling mudah, tidak menyusahkan orang punya kepala. Bukan kesait kepala. Saya ingat lagi tuh guru saya tuh di sekolah Arab. Dibanding dengan
orang-orang yang lepas universiti. Yang mengajarkan ilmu jadal ini, ilmu kalam, guru kita ajarkan tafsir di hadis. Nah, Pak Kiai itulah yang memberikan. Saya telah pakai sarung je. Itu yang kita ingat. Sedaknya lah cakap mengajar fikih. Ini yang mengajar akidah dengan PowerPoint dia, dengan gerak. Tak guru saya yang memberikan kesan positif kepada kita. Duduk di bangku je dengan sarungnya lagi. Tapi itulah yang kita ingat-ingat. Memberikan kesan yang luar biasa pada hati kita. Ini semua kata Al-Imam Ghazali, Al-Imam Abdul Halim Mahmud. Ini adalah rahasia berkah yang Allah tanamkan pada seseorang yang Allah kehendaki baginya segala bentuk kebaikan. Itu berkah. Makanya kita mesti memperbanyak doa kita, Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi arzaqina, fi auladina, fi amwalina. Nah. Okay. Barik lana. Coba tengok nak masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan kita barik lana fi rajabina, fi rajab wa sya'ban wa Ramadan. Semua barik lana. Nah. Supaya kita dapat berkah. Kata Al-Imam Abdul Halim Mahmud, segala-galanya kembali kepada berkah. Karena kalau berkah ini kita dapat harta, insya-Allah Allah tak tanya kita. Nah, Allah ridha sama kita. Dia berkati kita. Allah. Nah, jadi katanya Al-Imam Ghazali diajarkan, diberikan dalil-dalil yang paling dekat dapat diterima tentunya Al-Quran dan Hadis sebagaimana diterangkan. Yang wiri-wiri ayat-ayat yang ringkas, baca Al-Fatihah 7 kali, awal suratul Baqarah 5 ayat. Yang kita baca dalam tahlil, ayat-ayat dalam Quran yang ditulis dalam tahlil itu, cerdiknya orang yang ahli tarekat yang alim ni, demi untuk memperkuat akidah kita. Kalau untuk membaca ayat-ayat dalam tahlil itu ayat-ayat untuk memperkuatkan akidah. Dan itu yang diamalkan sehari-hari. Nah, padahal kita baca sekali je. Meskipun tak guru kita, mereka punya amalan, dia memperbanyak kemungkinan baca Al-Fatihah 100 kali, 1000 kali untuk persendirian. Nah, ayat kursi 1000 kali, atau 313, atau 99, atau 70. Nah, untuk melekatkan dalam hati ini akidah yang baik. Karena ayat-ayat yang dalam tahlil itu adalah kesimpulan akidah. Dan pada waktu yang sama adalah dijadikan wirid untuk menguatkan akal pikiran kita dan hati kita. Kalau baca dia punya keterangan tu. Nah, itulah modal kita yang besar. Modal yang besar orang tidak tahu. Al-Fatihah 5 ayat daripada suratul Baqarah. Nah, ayat kursi, wa ilahukum illahu wahidun la ilaha illahu rahmanur rahim. Ayat kursi 2 ayat sesudahnya, 3 ayat sebelum pada akhir suratul Baqarah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu semuanya bukan akidah dan bacaan-bacaan. Pada akhirnya setelah berselawat, istighfar dan berselawat, banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan bacaan yang tenang, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, baca Asma'ul Husna. Itu semua yang terus masuk, tembus di hati. Kita dapat mengetahui sejuknya hati kita melalui apa yang kita baca. Bukan melalui jadal. Kerana melalui jadal ini panas hati kita. Kenapa? Kerana syaitan senang jadal. Karena orang yang pertama berjadal di dalam Al-Quran adalah siapa? Iblis. Alaihi minallahi la'na. Dia jadal Allah. Khalaqtani ana khairum minhu. Saya lebih baik. Waktu disuruh sujud kepada Adam sebagai penghargaan. Tak mau saya sujud.
Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan saya dari api. Wala khalaqtahu min tin, sedangkan dia engkau ciptakan dia dari tanah. Dia lawan bos. Ada orang lawan bos. Nah, kalau tak dipecat dia punya biar lawan. Nak melawan bos bahaya. Melawan bos tak betul pun mesti diikuti. Ini Allah semuanya benar. Saya pernah kerja setempat dikata di sini mesti jangan melawan. Anggap kata-kata bos menggunakan Al-Quran dan hadis mutawatir. Suci. Nah kata. Begitu dunia. Tetapi kita yakin bahwa rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Comel juga. Qala al-Imam al-Ghazali wa istiqsa'ul jadali. Untuk mendalami ilmu jadal ini, istiqsa' memang maksudnya secara keseluruhan. Istiqsa' sama dengan istiqra' yani. Innama yanfa'u fi mawdi'in wahid. Hanya bermanfaat pada satu hal saja. Pada satu tempat, maksudnya satu hal dan keadaan. Bagaimana? Wa huwa ayyufrada. Naam. Ammiyun i'taqadal bid'ata binau'i jadalin sami'ahu. Kita andaikan orang awam itu dia mempercayai satu bid'ah atau lebih dari satu dengan melalui sistem jadal yang dia dengar dari petak guru dia. Ya bagaimana nak? Ini kita andaikan saja nih. Bagaimana kita nak menghilangkan fayuqabilu dzalika. Boleh baca fayuqabalu dzalikal jadalu bimithlihi. Maka jadal itu kita lawankan dengan sama cara jadal juga. Ini juga yang dipakai dokter. Nah, bila mana ada bakteri di tubuh kita, kasih juga bakteri untuk lawan. Makanya COVID-19 itu kan bakteria. Didatangkan juga bakteri untuk lawan, yaitu vaksin. Tapi jangan salah vaksin. Kalau salah vaksin kan bermasalah orang. Boleh mati. Ya kan? Biar vaksin yang sudah dicoba. Nah, dan diketahui keutuhan dia untuk melawan bakteri yang ada di tubuh itu. So, kalau dia bakteri tubuh dia yang lawan bakteria negatif dengan negatif menjadi positif, tapi Anda takut negatif bertambah negatif, double negatif. Itu orang banyak yang boleh mati itu. Ini dalam mantik. Mantik mengatakan negatif dengan negatif adalah positif. Bakteria dengan bakteria adalah dia sehat. Tapi kita takut dengan penyakit yang kita tangani, bakteria campur bakteria, tambah sakit dia. Apanya gitu? Orang kata, sedang ubat ni. Minum ah. Dia minum. Itu sudah coba? Sudah. Yang mencoba itu adalah dia tidak bermanfaat. Bakterianya tidak menghancurkan bakteri itu dengan bakteria. Tapi bakterianya bertambah bakteria. Bukan melawan bakteria. Tapi tidak ada kala bila mana kita mengambil obat yang diiktiraf oleh syarak. Yang diiktiraf oleh syarak, itu yang kita pakai. Banyak berdoa. Kalau Al-Quran menekankan adalah kita menggunakan Al-Quran dan asal. Kalau as-sunnah dicampur dengan berbekam, itu semuanya memudahkan kita sehat. Yang ditegaskan oleh Al-Quran Sunnah, di samping kita berdoa
membaca Al-Quran yang wiri-wiri untuk menguatkan tubuh badan kita. Kita banyak membaca Al-Quran, berobat oleh Al-Quran, minum madu yang asli, kemudian berbekam. Ketiga yang diterap oleh syarak yang digalakkan. Apa kita sudah mencoba semua itu? Ini tidak berarti kita menolak vaksin ini. Tak. Kadang kawan-kawan di dalam grup itu mengatakan, alangkah baiknya kalau kita diberikan habatus soda wal madu. Kita beli ya. Kita sendiri beli. Bukan jangan berjadal. Kita beli. Jadi kita yang paling bagus dekat dengan Allah. Bila mana dekat dengan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Itu janji Allah kan? Itu janji Allah, bila mana kita dekat dengan Allah, Allah akan jaga kita. Baca Al-Quran itu, orang Jepun sudah membuktikan air yang ditiup melalui Al-Quran, dia bergelombang dan boleh menangani masalah kesehatan. Itu kan? Sebenarnya. Presiden Amerika sendiri yang dulu menggalakkan supaya azan di masjid. Orang Muslim mengeluarkan azan di barat dulu kan waktu corona. Sebab dapat menangani corona. Azan saja tu. Tapi kita tak tahu macam mana umat Islam tambah tak percaya pula. Sampai di Andalus, yang masjid-masjid tak pernah diperdengarkan azan, diangkat azan. Antum semua tengok dalam YouTube. Ini ada lagi sebagian negara Islam minta supaya dia nak mengampu dengan negara superpower, supaya katanya tak perlu keluarkan azan sebab mengganggu tidurnya orang yang bukan Islam. Kita akan ditanya oleh Allah kerana kita tidak jaga tidurnya orang yang bukan Islam. Ini yang mengarut semua. Ustaz-ustaz mengarut belakang. Orang yang sudah dipasang oleh musuh Islam. Baik. Nah, du'atun ala abwabi jahannam. Pada akhir zaman ni, pendakwa yang berdiri di depan neraka jahannam. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka akan ditarik masuk ke neraka. Akhir zaman ni. Jadi kita mesti berhati-hati dengan ustaz-ustaz yang di YouTube ni. Tak tahu apa yang dicakap. Baca Al-Quran pun tak betul. Al-Fatihah tak betul lulus. Bercakap luar biasa. Berbui di punya mulut. Mengaji tak dulu. Baru pergi ke sana. Masuk YouTube. Biar baca dulu Ihya Ulumuddin. Jadi katanya fayuqabalu dzalikal jadalu bimithlihi. Sebab negatif dengan negatif jadi positif. Fayaudu ila i'tiqadil haqqi, sehingga dia boleh kembali kepada akidah yang benar. Bagaimana? Wa dzalika fi man dhahara lahu min al-unsi bil mujadalati ma yamna'uhu 'anil qana'ati bil mawa'idhi wat tahdhiratil 'ammiyati. Yaitu dengan cara pada orang-orang, hal itu diadakan pada orang-orang yang memang kita nampak, kita ketahui dah bahawa orang itu senang dengan jadal. Tak perlu dia senang dengan jadal. Yang mana dia enggan untuk menerima nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan umum sebagaimana yang kita pelajari dalam Al-Quran dan hadis. Faqad intaha hadha ila halatin la yashfihi illa dawa'ul jadali. Karena orang yang begini dia sudah sampai kepada peringkat tidak boleh dia obati melainkan dengan cara jadal. Baru dia boleh terima. Maka pada waktu itu fajaza ayyulqa ilaihi, maka boleh digunakan ilmu jadal dalam menangani dia punya syubhat dan dia punya bid'ah.
Kata Imam Ghazali, wa hadha fi baladin taqillu fiha al-bid'atu. Tentunya ini pada tempat-tempat, negeri-negeri, tempat-tempat yang mana bid'ah itu kurang. Wala takhtalifu fiha al-madzahibu. Mazhab-mazhab yang ada juga tidak saling membantah. Masalah di Mesir, masalah di Mesir orang yang bermazhab Hanafi biasa aja hidup elu dengan mazhab Syafi'i, hidup mulai dengan mazhab Hanafi, hidup mulai dengan mazhab Malik, biasa aja. Kalau kita nih, kita masih lagi kita ya bagus juga kita berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i kita. Kita tak boleh terima lagi banyak yang lain, mazhab yang lain. Di Mesir terima. Diterima. Sudah lulu perkembangan ilmu luar biasa. Ya. Sama-sama sembahyang. Kadang sekali orang Hanafi yang jadi imam, sekali Syafi'i jadi imam, sekali gitu. Biasa saja. Anak pun kalau jadi imam juga di Mesir. Kita tes ketanya orang Indonesia pula. Biasa saja. Karena ilmu sudah bertapak dari dulu. Tapi kita bila mana memasukkan mazhab yang banyak, boleh mengacaukan masyarakat, jangan. Jauhkan. Jauhkan. Fayuktasaru fiha ala tarjamati li'atiqadi alladhi dzakarnahu. Maka kita hanya mengajarkan kepada mereka akidah yang sebagaimana kita jelaskan, yaitu qawaidul aqaid. Cukup. Terjemah maksudnya syarah. Kita mensyarahkan. Wala yuta'arradu lil adillati, dan jangan bentangkan dia punya dalil Quran was sunnah. Hanya kesimpulannya saja. Kesimpulannya saja. Makanya itu timbul namanya konsep al-matan. Sebab ini adalah kesimpulan daripada Al-Quran dan Sunnah yang matan tu. Wa itarabbasu wuqu'u syubhatin. Fa in waqa'at dzukira biqadri al-haja. Meskipun demikian, kita berhati-hati juga. Waktu mengajarkan yang matan-matan ni, ya boleh saja timbul syubhat, berbangkit syubhat. Bila mana berbangkit syubhat, maka kita tangani dengan baik, mengikut yang diperlukan. Jangan perlu dibentangkan dengan leluasa. Ialah kita pun dalam situasi kita, kondisi kita mesti berhati-hati juga. Di Brunei masalah kerajaan menekankan itu benda yang indah, hanya mazhab Syafi'i dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Asy'ariyah. Tapi sudah banyak juga yang menganut mazhab lain secara diam-diam. Ada 1-2 orang yang bermazhab Syiah di Brunei. Bermazhab Muhammad Abdul Wahab pun sudah banyak juga. Cuma mereka tidak mau menampakkan diri mereka. Sebab takut dicekam sebab kerja di kerajaan. Ama ini mesti kita tangani dengan baik. Kenapa? Karena dunia terbuka. Dunia tanpa sempadan. Al-Mahzali waktu kerja di kerajaan di Brunei ucapkan ini, banyak. Saya secara terbuka bercakap di kementerian. Di mana saya bahwa ada yang menganut pemahaman Wahabiyah, cuma mereka diam-diam. Itu saya terus terang. Saya tak ada sembunyi. Dan saya pernah diikuti bertahun-tahun, sehingga orang yang mengikuti saya itu dia ikut dengan saya. Dia mengatakan, orang ini siapa sebenarnya? Dia menemukan saya, dalaman saya sama dengan luar saya.
hanya jadi anak angkat. Ya. Dan dia mengaku sebagai intelijen. Mana kita ini adalah pendakwah. Anda bukan ahli politik. Jadi apa yang di dalam hati saya akan sampaikan. Nah, kalau kita mati karena menyampaikan kebenaran, mati syahid. Dan itu memang kita yang tunggu. Mati syahid. Saya minta pada akhir umur saya, musuh Islam datang menewaskan saya untuk saya mati syahid. Dari dulu saya minta dah. Waktu saya belajar di Azhar, Allahumma abidni syahidan ya dzal jalali wal ikram, abidni ala dinil Islam sajidan syahidan fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati madfunan bil baqi'. Saya benar yang tak nak. Saya minta mau. Mudah-mudahan Allah terima. Jadi katakan yang benar. Nah, katakan yang benar. Saya di Brunei 18 tahun, alhamdulillah. Daripada awal saya di Brunei, saya bercakap yang benar. Apakah saya tidak diseret? Diseret. Ditanya, 4 jam. Soal jawab. Non-stop. Akhirnya bergandeng tangan pula. Bahwa Al-Mahdali ini hanya di bulu saja. Dia adalah bukan orang politik. Iya. Jadi kita sampaikan masyarakat yang sebenarnya. Lillahi ta'ala. Maka orang akan ikut, kadang kita ikut kepada kebenaran. Dan memang di masyarakat Melayu ini adalah masyarakat yang mau orang terus. Di mana-mana orang mau terus terang. Di Asia. Dan saya melihat perlunya ada orang pendakwah ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama masyarakat kita begitu. Seluruh masyarakat Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei, petani, dia mau orang ikhlas. Sampai sekarang nih, yang orang Brunei yang kebanyakan orang Brunei masih berkontak dengan kita, anak-anak kita, dan banyak yang datang sini. Kenapa? Sebab hati dengan hati. Bila mana orang baik dengan orang baik. Saudara kita orang baik di mana-mana. Dan begitulah. Masya Allah. Jadi kembali menggunakan dalil yang paling dekat dengan Al-Quran. Fa in kanatil bid'atu sya'i'atan, bila mana bid'ah itu sudah merajalela. Yang tadi macam di Brunei. Bid'ah tidak, masih boleh dicekam oleh kerajaan. Itu cantiknya di Brunei itu. Boleh dikontrol. Tapi mesti berhati-hati. Pendakwah mesti bekerja keras. Dan sekarang kita tengok anak kita, alhamdulillah banyak. Anak kita sekarang ni saya lihat banyak approach kepada masyarakat. Pakai sistem yang lama, yang terbaik. Masyarakat senang. Nah, kita tengok, saya bergaul dengan masyarakat Brunei. Saya punya anak angkat, saya punya keluarga angkat. Sampai sekarang. Saya berhubungan 24 jam dengan orang Brunei. Sebab apa? Kita nak kebaikan untuk orang. Dan itu mazhab kita. Saya mazhab Syafi'i. Dan mazhab dari fiqih, akidah saya adalah akidah Al-Ash'ari. Dan tasawuf saya tasawuf Al-Imam Al-Ghazali. Jadi memang masyarakat di Brunei itu dia. Masyarakat Brunei yang di dalam masyarakat Brunei yang dominan. Ini dia nih. Jadi ini bila mana ada satu kelompok mengatakan tahlil itu bid'ah. Jadi nanti akan diperangi oleh masyarakat. Diperangi oleh kerajaan. Itu sekarang di seluruh Asia yang terkontrol yang adalah Brunei. Saya bercakap ini di mana? Bukan di Brunei. Fa in kanatil bid'atu sya'i'atan, bila mana bid'ah itu sudah merajalela. Wa kana
yukhafu 'ala as-sibyani. Di sini tak dikasih dia punya baris karena boleh menggunakan yakhafu al-mujadil yani, tapi dibaca yang tersebutnya wa kana yukhafu 'ala as-sibyani ay yuqda'u, dan ditakutkan daripada budak-budak kecil ini jangan sampai tertipu. Makanya kita mesti pimpin anak kita. Fala ba'sa yu'allamu al-qadra alladhi awda'nahu kitab ar-risalatul qudsiyatu. Nah, mestinya dibaca kitab ar-risalatil qudsiyati. Dibaca al-qudsiyatu, ar-risalah qudsiyah namanya marfu'un 'alal hikayah. Maka tak ada masalah kita ajarkan mereka mengikut kadar yang diperlukan sebagaimana yang kami tuliskan dan letakkan pada kitab Ar-Risalah Qudsiyah pada pasal yang ketiga daripada Ihya Ulumuddin. Untuk apa? Liyakuna dzalika sababan, supaya itu menjadi sarana, sebab sarana yakni lidaf'i ta'thiri mujadalatil bid'ati, supaya kita dapat mencegah pengaruh bid'ah yang melekat di dalam hati mereka yang dimasukkan secara jadal. In waqa'at ilaihim, bila mana terjadi pada mereka, wa hadha miqdarun mukhtasarun, dan ini merupakan ilmu jadal yang digunakan. Wa hadha miqdar mukhtasarun, yang sudah diikhtisarkan, sangat singkat penjelasannya. Wa qad awda'nahu hadzal kitab bi ikhtisarihi. Nah, kalau di Risalah Qudsiyah diletakkan di sana secara mukhtasar, secara singkat mengikut kadar yang diperlukan. Fa in kana fihi dzaka'un wa tanabbaha bi dzaka'ihi li mawdhi'i su'alin. Kalau seandainya orang yang kita tangani itu dia ada ada dia punya otak, dia cerdik. Nah, dan dia boleh mengetahui dengan kecerdikan dia melalui pertanyaan, soal jawab. Aw sara fi nafsihi syubhatun, atau timbul pada diri dia syubhat. Bagaimana cara menanginya? Nah, faqad badatil illatul mahzuratu wa dhahara ad-da'u. Aw sara fi nafsihi syubhatun. Nah, maka nampak di sini penyakit yang ditakuti, minha wa dhahara ad-da'u, dan penyakit sudah nampak, kita sudah tahu dia penyakitnya, memang dia khalas. Dalam akidahnya ada syubhat, ada bid'ah. Bagaimana mengenainya? Fala ba'sa yarqa minhu ila al-qadri alladhi dzakarnahu fi kitabil iktisadu fil i'tiqadi. Maka kita upgrade lagi cara mengajarkan kepada orang itu yang punya bid'ah, yang sistem jadalnya kita kembangkan mengikut apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Iktisad fil I'tiqad. Wa huwa qadru 50 waraqatan. Kita yang ditulis itu sebanyak 50 lembar. Itu tulisan tangan yang besar yang dulu, manuskrip. Sekarang ini Al-Iktisad fil I'tiqad dicetak di Darul Minhaj sebanyak 350 halaman. Yang 50 lembar itu sekarang sejadi 350. Taruhlah dia punya ta'liq dibuang belaka yang dicetak itu. Boleh hanya 300 halaman saja. Naskah yang ada sama saya 350. Nah, kita akan Minhaj. Kata Ghazali hanya ditakdirkan 50 lembar saja. Iya dulu kertasnya besar-besar gini dan tulisan tangan. Walaysa fi khurujun 'anil nadhari fi qawaidil aqaidi, dan itu yang dalam kitab itu saat ini meskipun ada tambahan jadalnya, tapi tidak keluar daripada sistem penerapan formula-formula akidah yang ditekankan oleh Imam Ghazali yang ada di ini, yang awal diajarkan. Ila ghairi dzalika min mabahithil mutakallimin, dan selain daripada itu sebagaimana ditulis oleh para mutakallimin ini. Dan kita dulu belajar
al-ittisal i'tiqad di Azhar. Nah. Fa in aqna'ahu dzalika kaffa anhu. Bila mana orang yang mengajarkan aqidatul jadal yang ada di al-ittisal i'tiqad dan orang yang punya syubhat dia dapat menerima argumentasi itu, maka cukup kafa'anu, jangan ditambah daripada al-ittisal bil i'tiqad. Wa illam yashfihi dzalika, bila mana hal itu tidak menyelesaikan masalah orang ahli bid'ah, maka saratil illatu muzminatan, maka penyakit itu sudah teruk sama dengan penyakit kanser. Wadda'u ghaliban, dan penyakitnya menguasai dia secara dominan, wal maradu sarian, dan penyakit pun sudah merajalela seluruh tubuh dia. Apa yang harus dilakukan? Fayatalattab bihi tabibu biqadri imkani, maka dokter mesti berhati-hati, pelan-pelan. Nah, dengan lembut dia menangani, mengikut apa yang diperlukan sikit-sikit. Dia kanser kesian pula, ya. Tangani dengan baik, dan nasihat, ya. Kasih harapan yang baik. Wa yantadhiru qada Allah Ta'ala fi, dan dokter itu dia hanya menunggu apa yang Allah putuskan. Boleh saja Allah sembuhkan. Macam orang yang kena kanser lah. Kadang dokter yang baik itu, yang orang Islam, pergilah umrah, pergi sana dekat Allah. Ya, orang pergi umrah segala. Banyak balik rumah. Dokter sendiri di hospital di sini bilang, tak boleh, pergilah balik rumah, katanya baca wirid, doa-doa. Dokter tak sanggup. Dokter tak bilang itu. Sebab dokter tak mampu, dia mati. Ada pun akan istri saya, dokter tak boleh tangani. Balik katanya tak boleh obat, katanya. Kita angkat tangan. Sekarang hidup lagi. Tak mati pun. Kerja pergi cari ikan yang lalu ada. Jadi Allah memutuskan sembuh juga. Itu kata Ghazali, Imam Ghazali, ila ayyan kashifa lahul haqq, sehingga kebenaran itu sendiri nampak bagi dia, pada diri dia. Bukan melalui tok guru. Tapi Allah yang membuka hatinya. Allahu Akbar. Bitanbihi minallahi subhanahu wa ta'ala, dengan pengajaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan dia boleh meninggalkan bid'ahnya. Berapa banyak orang yang kita letih dah nasihat dia, tahu? Las dia lebih hebat dari kita. Allah ambil dari mana? Allah yang nak begitu. Aw ayastamirra ala syakki wa syubhati ila ma qudira lahu, atau dia berkelanjutan pada keraguan dia dan syubhat yang ada hati dia, mengikut apa yang Allah telah takdirkan bagi dia. Itu nasib dia lah. Yang penting kita hanya dituntut oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Saki-bakinya serahkan kepada Allah. Kita sudah sampaikan. Fal qadru alladhi yahwi dzalikal kitab wa jinsuhu minal musannafati huwa alladhi yurja naf'uhu. Maka kadar yang dikandungi kita itu yang di atas al-ittisal fil i'tiqad, untuk menangani orang yang punya bid'ah dan keraguan, dan karangan-karangan yang seperti yang di atas itu, itulah yang diharapkan untuk menangani orang-orang yang punya syubhat dan bid'ah dalam hatinya. Nah, walladhi yurja naf'uhu. Adapun orang yang di luar daripada itu, fa'amal khariju anhu, bagi kadar yang diperlukan, faqismani, ada dua bahagian. Dua bahagian ini kita akan bincangkan esok insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan berkat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita. Ada pertanyaan? Oh, chatting ya. Tak ada. Jadi kita berdoa sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una وزدنا علما فقينا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعباننا وبلغنا رمضان وارزقنا بركات ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا بركاتنا واحفظ بلادنا يا أرحم الراحمين، واحفظ ماليزيا وبروناي وإندونيسيا وقطاني وسائر بلاد المسلمين
Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Banyak orang Brunei hadir. Hari ini 23 Rajab.